Berapa harganya? Gratis. Kamu berniat nempel sama aku ya? Yang harus kamu dapat, 1 sen pun gak bakal kurang. Hal yang gak boleh kamu incar, mending lepas dari pikiran. Tahu kalau bosku punya banyak uang. Tapi aku nggak butuh. Semalam anggap aja saling memanfaatkan. Yan Cheng, karena kamu udah balik. Cepat-cepatlah urus perceraian, udah 3 tahun ini. Udah waktunya diselesaikan. Aku pasti akan bercerai sama dia. Jual anak perempuan. Ternyata selama ini dia menganggap pernikahan ini seperti itu. Kalau gitu, hubungan kita juga nggak perlu diungkap. Anggap aja kejadian semalam nggak pernah terjadi. Main pura-pura gak tertarik gak bakal mempan sama aku. Ambil uangnya dulu baru pergi, keluar dari pintu ini. Lupakan kejadian semalam. Aku nggak sebanyak bosku punya uang. Tapi kamu juga jangan bilang sedikit. 10 sen ini. Berhenti. Dia pertama kali. Kakak, cepat ke night bar. Aku punya hadiah besar buat kamu. Hai ganteng, Kitchen, urus ini. Kamu di mana? Datang sini, salam sama teman. Ini hadiah besar yang kamu siapin buat aku? Masa sih? Ini semua cuma perempuan biasa. Hadiah besar yang aku siapin buat kamu sebentar lagi datang. Bos Fu. Oh, kamu ya? Maaf ya Bos Fu. Kalau aku bilang ini nggak sengaja, semua kebetulan, kamu percaya nggak? Kemampuan kamu bikin kebetulan emang kuat ya. Maaf ya Bos Fu. Biar aku bersihin ya. Stop. Linjing yang suruh kamu datang? Iya, kenalin aja deh. Linjing, bayaran buat kamu berapa? Setelah pajak, hampir 7 digit. Setelah tidur, ratusan juta. Dengan wajah dan tubuh kamu. Kamu emang jago minta harga tinggi ya? Bos Fu, aku cuma jujur aja. Pesanan kamu ini ukurannya besar, waktunya lama. Dan aku dengar persyaratan kamu tinggi banget, orang biasa nggak bisa penuhi. Tapi tenang saja, selama kamu memilih aku. Layananku pasti akan membuatmu merasa puas. Diam. Bos Fu, coba ceritakan dulu gaya yang kamu suka, aku biasanya akan menyesuaikan dengan preferensi klien. Aku juga bisa menunjukkan gaya yang aku kuasai, tunggu sebentar. Handphoneku. Kamu mau apa? Bos Fu, aku hanya ingin memberi kita satu kesempatan. Aku tahu Anda sibuk, tapi beri aku 1 menit. Aku jamin Anda akan puas. 1 menit? Kamu meremehkan siapa? Berapa lama aku? Kamu belum merasakannya? Aku. Kenapa? Begitu tidak sabar ingin mencoba lagi? Bos Fu. Bujuk aku. Kamu benar-benar besar mulut. Bos Fu. Aku tahu mungkin Anda tidak terlalu percaya padaku sekarang. Tapi pengalamanku sangat banyak, dan banyak juga pelanggan yang kembali. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pengalaman banyak, pelanggan kembali? Bukannya ini pertama kali? Pertama kali? Bagaimana mungkin ini pertama kali?
Aku sudah 3 tahun di bidang ini. Beritahu Linjing, aku tidak perlu. Baiklah, aku akan menunggu Bos Lin kembali. Linjing juga klienmu? Bisa dibilang begitu. Jijik. Orang ini kenapa sih? Aneh sekali. Bos Lin. Penny, gimana obrolanmu dengan sepupuku? Dia sepertinya tidak suka padaku, bahkan proposalnya tidak dilihat langsung pergi. Maaf ya, sepupuku ini. Memang tidak mudah diajak bergaul, acara pergaulan desain. Kalian bisa ngobrol lebih lanjut di acara itu. Bagus, aku pasti akan datang. Terima kasih Bos Lin. Penny, Bos Zhang, kebetulan sekali. desainer hebat. Aku masih ingin mencari kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Bos Zhang, Anda sudah mabuk. Aku antar Anda keluar ya. Tidak, belum puas kemampuan minumku. Kamu belum tahu? Sini, sini, sini. Bos Fu. Lo ngomong mulu duit, emang nggak ada perasaan apa? Klien lo. Bos Fu, aku masih pengen tahu. Yang mana style yang lo suka? Aku bisa coba semua kok. Dia punya banyak banget style. Iya, kalau lo nggak suka, aku jamin nggak bakal minta bayaran. Klien lokal lumayan banyak. Lagi butuh duit banget ya? Penny semuanya bagus. Cuma rada mahal aja. Apa dia selama ini bersikap jahat? Takut aku bakal terima banyak klien sekaligus. Terus nggak jaga kualitas. Soal itu, Bos Fu jangan khawatir. Kalau aku terima orderan lo, aku nggak bakal ambil yang lain. Kalau lo tertarik, Jualan ginian di tempat umum, gak malu apa? Bos Fu. Emang salahnya jualan di tempat umum? Gue ngapain dia sih? Kita kolaborasi. Bos Sang sudah aman naik mobil. Tunang aja, lain kali kita makan bareng. Ini mobil Fu Yancheng. Bos Xiao. Besok lusa jam 10 Bos Fu akan datang. Ke lapangan tenis San Moon buat berunding sama lo. Kita belum tentuin final. Mau kolaborasi sama perusahaan desain mana? Asisten Ki kan lo tahu. Yang desain itu di industri kita. Perusahaan top dengan skala terbesar, apalagi aku dengar. Villa ini buat kakak gue Xiao Chuking. Buat kamar pengantin, pasti harusnya adiknya sendiri yang urus. Soal Bos Fu, tolong asisten Ki. Bantu perhatiin ya. Aku ngerti, tapi akhirnya tetap harus Fu direktur yang putusin. Oke deh. Yan yang desain, adiknya Xiao Chuking. Kalau mereka besok kolaborasi, studio kita hancur. Nggak boleh. Apaan nih? Maaf Bos Fu. Kayaknya dari perusahaan desain yang mau kolaborasi, aku buang ya. Tunggu. Desainnya bagus nih. Cepetan hubungi desainernya. Oke Bos Fu. Wih jago juga lu Bos Fu. Emang jagoan tenis terkenal di Circle, semua ngaku kalah. Apa yang bisa dikatakan Xiao? Bos Fu, villanya buat tinggal sendiri aja? Masih mau buat rumah baru ya? Bos Fu, untuk desain villa ini, Anda harus pertimbangkan kami. Lihat, dari segi profesionalism, perusahaan kami adalah yang terbaik di industri. Pasti kami akan cari desainer paling profesional untuk Anda. Dan dari segi hubungan, Anda dan kakak saya dulu teman masa kecil. Keluarga kita juga sudah kenal lama. Jadi, pekerjaan ini, Anda serahkan pada saya, pasti yang paling tepat. Bos Fu.
Penny, tamu istimewa, kenapa kamu bisa datang ke sini? Bos Xiao, saya cuma karyawan biasa. Hari ini saya datang khusus untuk Bos Fu. Bos Xiao juga kenal Penny ya? Tentu, Penny sangat terkenal di kalangan kami. Tidak hanya profesional, tapi juga sulit diajak kerjasama. Penny datang dengan persiapan, ini rencananya. Tidak tahu Bos Fu mau kasih kesempatan tidak untuk saya. Tidak tertarik. Bos Fu benar-benar tidak tahu menghargai wanita. Saya justru ingin ajak Penny kerjasama. Bos Fu, kasih saya kesempatan dong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau Bos Fu menang, saya langsung pergi. Sudah bilang tidak tertarik. Atau Bos Fu merasa tidak bisa menang. Takut kalah sama saya. Ini kamu yang minta sendiri. Ternyata mau ambil proyek Bos Fu untuk bantu diri sendiri ya. Permainan kalian sangat seru, imbang. Tidak menyangka kemampuan Penny juga sehebat ini. Hargai taruhan. Berarti Anda juga tidak menang. Saya masih punya kesempatan. Oke, kalau kamu tidak pergi, saya yang pergi. Bos Fu, Penny, jangan buru-buru pergi dong. Bos Xiao ada apa? Pernah ada yang bilang kamu cantik? Sidiap kali menggabungi studio kamu. Selalu cuek kenapa? Hari ini datang ke tempat saya, apa kekurangan uang? Bos Xiao, lebih baik langsung saja. Saya sudah tahu kamu menggadaikan studio. Tapi, saya selalu mengagumi bakatmu. Saya mau bantu kamu, malam ini jam 7 datang ke saya. Kita bicara lebih lanjut. Penny datang, ayo. Cepat duduk. Sebenarnya hari ini Bos Fu mau datang untuk menandatangani kontrak denganku. Tapi aku ini orangnya, selalu sayang pada wanita. Tahu studio kamu sedang kesulitan. Asal kamu minum semua minuman di meja ini. Aku akan membantumu. Aku akan memberikan pesanan Fuyan Cheng padamu. Bagaimana? Baik. Aku minum.
Penny. Pesanan Fuyan Cheng akan kuberikan padamu. TAPI. Setelah aku bermain denganmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu tidak bisa lari hari ini. Aku adalah istri Fuyan Cheng. Dia adalah suami sahku. Kalau dia tahu kamu memperkosaku, mungkin seluruh keluarga Xiao tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu bohong siapa? Kalau dia benar-benar suamimu, kenapa kalian harus bertanding di lapangan? Dan kenapa harus datang ke sini memohon padaku untuk memberikan pesanannya padamu? Ini karena kami bertengkar, kami membuat taruhan. Aku bisa langsung meneleponnya sekarang. Benar atau tidak, tanya saja langsung. Berani bohong padaku? Lihat kamu bisa lari kemana. Tolong aku. Bantu aku. Boss Fu. Penny mabuk, aku akan mengantarnya. Suami, dia bohong, dia memperlakukanku buruk. Sebenarnya apa yang terjadi? Bos Xiao pasti tahu kan? Apakah Penny benar-benar istrinya? Apa maksud Fuyan Cheng sebenarnya? Bos Fu. Mengganggu begitu banyak pria? Berapa banyak uang yang bisa membelimu? Sudah sadar? Kalau sudah sadar, pergilah sendiri.
Wanita ini benar-benar merepotkan. Tapi kenapa tadi aku bisa padanya? Bos Fu, ini kontak desainer yang Anda minta sebelumnya. Kontak desainer. Tadi apakah aku baru selesai? Ada suara wanita di rumah. Siapa? Halo, Fu Yancheng. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Bicaralah. Setiap kali aku mencarimu, kamu tidak peduli padaku. Aku sudah melakukan banyak hal, aku hanya ingin mendapatkan kesempatan. Fu Yancheng, katakan padaku. Apa yang salah yang aku lakukan, sampai kamu terus menolakku? Katakanlah, aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Sampai kamu memperlakukanku seperti ini. Katakanlah. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa setiap kali kamu tidak pernah memberiku kesempatan? Kenapa? kamu adalah desainer dari studio bintang. Lalu siapa lagi yang bisa aku jadikan? Berapa banyak Linjing membayarmu untuk pesanan ini? Setelah pajak, hampir 7 digit. Pesanan Anda ini ukurannya besar dan memakan waktu lama. Dan aku dengar Anda sangat menuntut, kebanyakan orang tidak bisa memenuhi. Tapi tenang saja, selama Anda memilihku. Layananku pasti akan membuat Anda merasa sangat berharga. Anda bisa memberitahu aku dulu, aku biasanya akan menyesuaikan dengan preferensi klien. Aku juga bisa menunjukkan padamu gaya yang aku kuasai. Bagaimana mungkin ini pertama kalinya? Aku sudah bekerja di bidang ini selama 3 tahun. Jadi apa yang kamu katakan sebelumnya? Semua tentang desain interior. Aku hanya ingin mendapatkan proyekmu. Fu Yancheng. Bahkan jika bahkan jika aku merendahkan diri, masih ingin meminta kerjasamamu. Aku juga punya harga diri. Maaf, Ichen, cepat kirimkan satu set pakaian wanita ke sini. Cepat.
Bos Fu. Kamu sudah bangun. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Bubar. Aku bilang bubar. Sampai jumpa Bos Fu. Maaf Bos Fu. Aku tidak tahu kamu sedang rapat. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kepala masih sakit? Apa yang terjadi? Dia seperti orang yang berbeda. Maaf Bos Fu, meskipun tidak ingat. Apa yang terjadi tadi malam? Tapi pasti membuatmu sangat terganggu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu. Bos Fu sibuk dulu. Tunggu. Bukankah kamu sedang mencari mitra kerja? Aku bisa memberimu kesempatan untuk ikut tender. Benar. 3 hari lagi akan ada acara tender untuk proyek Yu Jingyuan. Aku bisa memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kamu sudah melihat proposal desainku. Konsep desainmu sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih, Bos Fu. Bagaimana? Lumayan. Kakek. Bocah nakal, kamu baru saja mengambil alih perusahaan Fu. Sudah tidak menghargai kakek lagi. Aku tidak punya kakek. Tidak punya, tapi masih mau bercerai dengan Shengyan. Jangan kira karena aku sedang bertapa di gunung. Aku tidak tahu apa. Besok aku akan kembali. Nanti, aku akan menghitung denganmu. Besok kamu ikut aku menjemput kakek. Jika tidak ingin ada masalah. Jangan bahas soal perceraian. Baik, tidak masalah. Aku akan datang tepat waktu besok. Bos Fu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya ada sedikit masalah dan orang yang menyebalkan. Halo semuanya, saya Penny, desainer dari Studio Bintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proposal desain saya. Seorang penjiplak kecil, apa haknya berdiri di sana? Sudah kuduga, seorang desainer dari studio kecil. Bagaimana bisa mendapatkan kesempatan tender dari CEO Fu? Ternyata dengan cara menjiplak. Aku tidak menjiplak. Kamu bilang tidak, berarti tidak? Aku yakin Bos Fu juga tidak akan percaya. Saya harap Nona Penny bisa menjelaskan. Mengapa proposal desainmu? Sama persis dengan proposal desain perusahaan kami? Benar-benar sama. Menurutku proposal ini juga bermasalah, ya? Ini jiplakan. Siapa yang tahu? Kalau Bos Xiao bersikeras mengatakan ini adalah karya kalian, maka, Bos Xiao, apa sumber inspirasi desain kalian? Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Sumber inspirasinya tentu saja aku sangat paham. Semua bisa lihat. Karya ini memiliki ciri khas taman klasik Tiongkok yang mencolok. Kami mengambil inspirasi dari Taman Suzhou, membuat villa ini. Penuh dengan keindahan alam yang sederhana. Sepertinya Bos Xiao hanya melihat gaya keseluruhan, mengabaikan banyak detail. Jika diamati lebih teliti, semua bisa melihat dari halaman hingga dekorasi interior. Tangga dinding, melihat banyak desain daun maple. Ini saya dapat dari tali jam tangan Bos Fu. Dan juga dari dasi yang saya amati. Preferensi Bos Fu. Bagaimana kalau saya bersikap untukmu? Berhenti.
Apakah dia benar-benar suka padaku? Semua orang juga bisa melihat lantai halaman. Saya menggunakan banyak bahan kaca. Maka saya ingin bertanya kepada Bos Xiao, mengapa saya menggunakan bahan ini? Tentu saja, secara visual halaman terlihat lebih hidup dan aktif. Cahaya hangat buatan yang miring 35 derajat ke timur adalah simulasi efek sinar matahari sore di halaman, sedangkan dindingnya. Saya sengaja memilih granit yang mengandung kristal alami, yang bisa memantulkan kilau yang lebih mencolok. Dan dalam desain pola dari desainer Bo Xiao, tidak ada granit, juga tidak ada elemen daun maple, bukan? Jangan berpikir bisa lolos dengan trik kecil seperti ini, oke? Karena kamu bilang ini adalah karya desainmu. Mana draft awal desainmu? Draft awal desain saya ada di komputer saya, tapi komputer saya baru saja terkena air. Apa yang terjadi denganmu? Ternyata Xiao yang sengaja mengatur ini. Alasan ini terlalu buruk. Ini adalah draft awal desain perusahaan kami. Di dalamnya jelas tertera waktu pembuatan desainer. Seorang plagiat yang bahkan tidak bisa menunjukkan draft awal. Bisa disebut apa desainer itu? Orang seperti ini bercokol di lingkaran desain kami. Sungguh penghinaan bagi lingkaran desain kami. Dengan kejadian ini, kamu jangan berpikir bisa bekerja di industri ini lagi. Boss Fu. Saya sudah melihat draft awal desain Miss Penny. Ini dia. Sedangkan draft awal desain Bo Xiao. Biarkan orang yang profesional yang menilai. Benar atau palsu. Saya lupa memperkenalkan, saya biasanya punya kebiasaan kecil, yaitu memasukkan nama saya ke dalam rencana desain saya. Semua orang perhatikan baik-baik. Di gambar desain saya ada tulisan nama Penny, mungkin. Di draft awal Bo Xiao, seharusnya juga ada nama saya, kan? Kalau memang saya yang melakukannya, lalu, kamu hanya seorang desainer kecil. Kenapa bisa mendapatkan kerja sama dengan Fuyan Cheng? Menurut saya, kamu ingin menggoda Fuyan Cheng dengan kecantikanmu, ya? Kamu berani memukulku? Kakak, kalau kamu tidak segera kembali, Fuyan Cheng akan dapat wanita lain. Ternyata begitu, kamu hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Mengganggu seorang desainer kecil seperti itu, apa artinya? Kalau mau bersaing, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kak, aku sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Penny dari dunia desain. Tapi siapa sangka kakak ipar ikut campur dan merusak rencanaku. Kakak, kamu lulusan universitas ternama di luar negeri. Dan murid dari desainer terkenal. Bahkan kamu dan Fuyan Cheng adalah teman sejak kecil.
Apakah kamu bisa melihatnya direbut wanita lain? Merebut pria seperti itu. Aku, Xiao Chuking, tidak pernah melakukannya. Selalu pria yang mengejariku. Tapi, memang sudah waktunya aku pulang ke Indonesia. Memang kakak selalu hebat. Penny. Kali ini, kamu berhasil mendapatkan proyek Villa Fu Yanqing. Kamu adalah pahlawan utama yang menyelamatkan studio kita. Hebat sekali. Dan Bos Fu. Secara pribadi memintamu untuk menandatangani kontrak di perusahaan, aku sudah menerimanya untukmu. Jika Fu Yanqiang tahu aku adalah Sheng Nian, pasti dia akan berpikir aku mendekatinya dengan tujuan lain. Dan tidak akan melanjutkan kerjasama. Ada APA? Kenapa terlihat tidak senang? Aku tidak bisa menandatangani, kamu saja yang tanda tangan. Tidak bisa begitu, harus kamu yang tanda tangan. Kalau tidak, kontrak tidak sah secara hukum. Tapi aku, Jangan khawatir, karena Bos Fu secara pribadi memilihmu sebagai desainer, ini hal yang menyenangkan. Aku akan mempersiapkan. Penny akan segera tiba, kan? Ya, Anda sudah janji dengannya untuk menandatangani kontrak hari ini. Bos Fu. Sebenarnya, kontrak ini bisa dikirim lewat pos saja. Tapi Anda malah meminta Penny datang sendiri. Saya rasa Anda hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Penny. Kayaknya kamu akhir-akhir ini terlalu santai ya, Kichen. Bos Fu, sepertinya saya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Bos Fu, saya datang untuk menandatangani kontrak. Jika tidak ada masalah dengan ketentuan spesifik dalam kontrak, mari kita tanda tangan. Kamu Sheng Nian? Saya. Jika tidak ada masalah dengan ketentuan spesifik dalam kontrak, mari kita tanda tangan. Kamu Sheng Nian? Saya. Jadi kamu adalah Sheng Nian. Dulu kamu menikah ke keluarga Fu dengan mahar 3 miliar. Sekarang saya mau bercerai, kamu malah datang sebagai desainer. Berusaha keras mendekati saya. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu menipu saya, Fu Yancheng. Apakah kamu sanggup menanggung konsekuensinya? Bos Fu, saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi dulu. Tunggu. Saya hanya ingin kamu menandatangani kontrak sebelum pergi. Bagaimana ini? Kenapa telingamu begitu merah? Kamu terlalu dekat dengan saya. Sepertinya hanya ini cara yang bisa dicoba.
Bos Fu, lihat. Bagaimana kalau kontraknya ditandatangani seperti ini? Bos Fu. Kalau begitu, semoga kerjasamanya lancar. Saya pergi dulu. Bos Fu. Anda seperti terhipnotis. Ada apa? Ada perkembangan dengan Miss Penny? Kamu terlalu santai ya? Saya hanya memikirkan apa yang Anda pikirkan. Saya sibuk mencari informasi tentang Miss Penny. Kalau begitu, saya tidak perlu banyak bicara lagi. Kembali. Bicaralah. 2 minggu lagi adalah ulang tahun Miss Penny. Bukankah kita harus mempersiapkan hadiah dan menunjukkan sikap yang baik? Bagaimana mungkin saya akan menyiapkan hadiah untuknya? Terima kasih sudah membantu saya memilih hadiah hari ini. Bisa dilihat. Bos Fu sangat serius dengan teman wanitanya ini. Saya tidak tahu apa keistimewaannya. Dia seorang desainer, sangat berbakat tapi rendah hati. Kuat tapi juga ada saat-saat rapuh, ramah tapi kadang terasa jauh. Membuat orang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kalau teman Bos Fu ini, apa yang biasanya dia sukai? Yang kamu suka. Kalung matahari ini sudah lama saya perhatikan. Tidak ada di pasaran. Ternyata ada di sini, di tempat Bos Fu. Ini dia. Tolong kamu coba pakai ya. Sangat cocok denganmu. Yan Cheng, aku sudah kembali. King. Lama tidak bertemu. Aku langsung datang menemuimu begitu kembali ke Indonesia. Terkejut? Kamu bilang saja dari awal. Kalau kamu bilang, aku akan menyuruh Kitchen menjemputmu. Ini siapa? Halo, saya Penny, desainer villa Bos Fu. Xiao Chucheng. Yan Cheng, aku juga desainer. Kamu lupa. Renovasi juga tidak bilang padaku. Kamu sibuk sekali, mana berani merepotkanmu. Dan aku sangat suka gaya desain Penny. Kalau begitu, aku harus banyak belajar dari Nona Xiao. Nona Xiao terlalu memuji. Oh ya, Yan Cheng. Aku baru kembali ke Indonesia, ingin mengadakan pesta penyambutan di tempatmu saja ya. Boleh saja.
Nona Penny, ikut juga ya. Terima kasih undangannya, saya tidak ikut saja. Kami punya banyak teman yang perlu renovasi. Kenalan dong? Ayo. Aku juga ingin memperkenalkan lebih banyak orang padamu. Baiklah, kalau begitu saya ikut saja. Chu Cheng, 3 tahun lalu kamu marah karena Fuyan Chen menikah. Kamu pergi ke luar negeri, tidak mau menemuinya. Sekarang kamu kembali. Apakah karena sudah mengerti? Atau karena Fuyan Chen akan bercerai dengan wanita dari keluarga kecil itu? Nona Xiao, Penny, senang kamu bisa datang. Penny. Gaun ini sangat cocok untukmu. terima kasih, Bos Fu. Bibi Yancheng datang. Sial, dia tidak boleh melihatku. Yancheng, Bu Bai, lama tidak bertemu. Bisakah kita bicara sebentar? Silakan ke sini. Baik. Maaf, Bos Fu, tadi kepala saya agak pusing. Chu Qing, maaf ya, tidak apa. Maaf telah mengotori gaunmu. Tidak apa-apa. Kamu adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Yan Chen. Jangan sampai merusak suasana hatimu, aku akan membawamu untuk membersihkannya. Tidak usah repot. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ini gaun yang baru saja diberikan temanku, belum pernah dipakai. Ukuran kita hampir sama, kamu bisa mencobanya dulu. Tidak perlu, aku akan mengeringkan gaun ini saja. Kamu adalah teman Yan Chen. Berarti kamu juga temanku, jangan sungkan, aku akan menjagamu. Cepatlah pergi. Penny, meskipun kita belum lama kenal, tapi kamu sangat cocok dengan seleraku, ada sesuatu. Aku ingin bertanya pendapatmu, apakah kamu keberatan? Terima kasih atas kepercayaanmu. 3 tahun lalu, karena dia melanggar janjinya. Meskipun dia bilang ada alasan, aku tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu, dia memintaku untuk memberinya kesempatan lagi. Penny, haruskah aku memberinya kesempatan ini? Nona Xiao, jika kamu punya pertanyaan ini, sepertinya saat bertanya, kamu juga tidak perlu bertanya pendapatku. Selain itu, aku dan Bos Fu hanya hubungan kerja. Aku juga tidak bisa terlalu banyak mencampuri urusan pribadinya. Mohon dimaklumi. Penny memang orang yang dihargai oleh Yan Chen. Bicaranya sangat hati-hati. Sudah selesai ganti? Aku akan membantu menarik resletingnya. Maaf merepotkan. Terima kasih. Matahari. Kalung yang akan aku pakai, Xiao Chuking. Bagaimana mungkin aku mengizinkan orang lain memakainya? Kamu juga tahu matahari adalah hadiah dari sahabat terbaikku, cantik kan? Sangat cantik. Ternyata Fu Yancheng mencintai Xiao Chuking. Dari awal sampai akhir, dia selalu dia. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Sangat konyol. Chuking, waktunya memotong kue. Penny, tolong ambilkan tas saya. Yan Chen, saya akan memotong kue. Tapi tidak tahu kemana Xiao yang pergi. Bisakah kamu membantu saya memotongnya? Ayo. Mari kita persilakan bintang hari ini, Chuking.
untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Hari ini, semua yang hadir di sini adalah orang-orang terdekat saya. Dikelilingi oleh cinta kalian semua, saya merasa sangat bahagia. Saya ingin merekamnya dengan kamera. Penny, tolong ambilkan kamera dari tas saya. Penny, tolong ambilkan kamera dari tas saya. Kita pergi. Terima kasih, Bos Fu, telah membantu saya. Baju ini akan saya cuci dan kembalikan. Mau kemana? Saya antar. Tidak usah. Kamu marah? Kalau kamu tidak ingin datang ke acara seperti ini lagi, tidak usah datang. Saya tidak marah. Apa hak saya untuk marah? Bisa mendesain villa untuk Bos Fu. Saya juga sangat menghargai kesempatan bekerja sama dengan Bos Fu. Kita hanya hubungan kerjasama. Lalu, kalau Bos Fu sudah punya orang yang disukai, jangan lakukan hal yang membuat saya salah paham lagi. Orang yang saya sukai adalah Bos Fu, semua orang di dalam sedang menunggu Anda. saya tidak setuju. Penny tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus menghentikan kerjasama dengannya, kakek? Katanya kalian berdua di depan umum. Seperti apa sih? Ini benar-benar merusak nama baik keluarga Fu. Mian, karena kamu belajar desain interior, seharusnya kamu biarkan dia mendesain rumah untuk kalian berdua. Mengapa masih memanggil wanita dari luar? Apakah kamu ingin dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati kamu? Dia tidak mendekati saya, kakek. Apakah kakek masih tidak bisa melihat? Sheng Mian hanya mengincar uang. Saya pikir kamu sekarang sudah tidak waras. Saya tidak waras. Siapa sebenarnya desainer kecil itu? Fu Yancheng, kamu ingin membuat saya marah, ya? Kakek, Anda baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti saya, kakek. Jangan marah, kakek. Kamu, lebih baik saya pukul sampai mati. Kamu tetap tidak mau mengatakan siapa desainer kecil itu. Kakek, aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu, tapi kamu udah ngecewain Mian. Kamu harus minta maaf sama dia. Kalau enggak, kamu jangan harap bisa masuk ke rumah tua keluarga Fu lagi. Sheng Mian. Lagi-lagi kamu. Bos Fu, ini dokumen yang Anda minta. Taruh di sini aja. Kalau gitu aku duluan ya. Kitchen udah cerita semuanya ke aku. Kamu nggak mau ngasih tahu identitasku.
Makanya kamu sampai terluka sama kakek. Aku nggak apa-apa. Kalau Bos Fu nggak keberatan, biar aku yang bantu kasih obat ya. Maaf, aku pelan-pelan. Masih sakit? Ada kamu di sini, jadi lebih baik. Bos Fu, biar aku yang bantu kasih obat. Aku duluan ya. Bos Fu, tebak tadi aku pengen banget punya skill apa? Skill menghilang, pasti itu. Bos Fu lagi ada pikiran ya. Menurut kamu gimana? Menurut aku iya, dan itu pasti masalah cinta. Lagi-lagi kamu yang ngerti. Kembali. Kamu bilang, tiba-tiba ada cewek yang kadang dingin kadang panas, kadang dekat kadang jauh. Itu sebenarnya kenapa ya? Cewek apa lagi? Jelas-jelas kamu ngomongin Penny. Ini terlalu jelas sih. Apa karena ada teman cewek dekat yang muncul di samping Anda? Makanya cewek ini berubah sikap? Kayaknya iya. 9 dari 10, dia cemburu. Cemburu? Kalau ada, mending pura-pura dekat sama teman cewek itu. Buat ngetes reaksi si cewek. Kekanak-kanakan. Fuyan Cheng mana mungkin melakukan hal seperti itu? Yan Cheng, kenapa hari ini santai banget? Sampai ingat ngajak aku ke sini? Aku cuma ingin dapat Xiao si desainer hebat. Buat ngecek desain ini gimana. Secara keseluruhan bagus, cuma kalau dibandingin sama tren internasional. Selera agak konservatif dikit. Chuking, rambutmu agak berantakan. Aku bantu merapikannya. Nanti mau ngapain? Mau pergi minum kopi? Kamu menghindariku seperti ini. Aku hanya sedang bekerja. Kamu cemburu karena hubunganku dengan Xiao Chuking. Cemburu. Aku tidak. Aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan cinta Bos Fu. Kamu bisa punya hak itu. Asalkan kamu mau. Bos Fu bercanda.
Yan Cheng. Chuking, suara apa tadi? Tidak apa, kakiku terkeluar. Yan Cheng, hari ini aku harus menemui klien penting, kamu antar aku ya. Ayo, ayo. Bagaimana dengan tanganku? Tanganmu melukai saraf. Jika tidak segera dioperasi oleh ahli, mungkin sulit untuk sembuh. Dokter, aku seorang desainer, tanganku tidak boleh bermasalah. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dua ahli terbaik di rumah sakit kami sedang tidak ada. Dokter, jika tidak bisa sembuh, apakah aku tidak bisa memegang pena lagi? Dokter, dua ahli sudah datang. Segera persiapkan operasi. Yan Cheng, terima kasih sudah mengantarku. Aku pergi dulu. Bosku, telepon dari lokasi proyek bilang, Nona Penny sepertinya terluka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo, ayo naik mobil. Dokter, bagaimana operasinya? Apakah tangannya masih baik? Apakah akan ada efek samping? Bos Fu, tanya banyak pertanyaan sekaligus. Bagaimana dokter bisa menjawab? Maaf ya dokter. Operasinya berjalan lancar, luka di tangannya sudah sembuh. Dan tidak ada efek samping, tapi dia masih perlu dirawat inap beberapa hari. Terima kasih dokter. Kamu sudah bangun. Jangan bangun. Dokter menyarankanmu untuk istirahat yang cukup. Kamu tenang saja. Sisanya aku yang akan mengurusnya. Bukankah Bos Fu seharusnya menemani Nona Xiao? Aku tidak mau merepotkan Bos Fu. Aku. Kamu tidak berpikir aku suka Xiao Chuking, kan? Bos Fu suka siapa? Aku tidak perlu tahu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku dan Xiao Chuking hanya teman. Orang yang aku suka adalah Penny. Yan Cheng, kamu juga di sini. Aku baru dengar Penny terluka, buru-buru datang untuk melihat. Aku akan ambilkan obat untukmu, kalian ngobrol dulu. Penny, apakah kamu sudah lebih baik? Harap hati-hati ke depannya. Ternyata Xiao Chuking yang berbuat jahat. Tapi ada orang yang terus-menerus ingin menyakitiku. Penny bercanda, semua orang tidak ingin melihatmu terluka. Kenapa ada orang yang ingin menyakitimu? Aku lelah, aku ingin istirahat. Baiklah, kamu istirahat yang cukup. Bunga ini membuat kepalaku pusing, ambil. Yan Cheng, aku benar-benar khawatir tentang Penny, makanya aku datang menjenguknya. Tapi dia terlihat seperti sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tangannya hampir tidak bisa digunakan. Dia mendapat pukulan yang cukup besar. Wajar kalau suasana hatinya tidak baik. Untungnya dia baik-baik saja. Ini salahku, tiba-tiba ada urusan yang memanggilmu pergi. Jadi tidak bisa segera mengetahui dia terluka. Yan Cheng, kamu tidak akan marah padaku, kan? Tidak. Lagi pula kamu juga tidak tahu ini akan terjadi. Kamu sudah bekerja keras merawat Penny. Jaga kesehatanmu juga ya. Dokter tadi bilang, setelah keluar dari rumah sakit. Selama sebulan harus beristirahat sebanyak mungkin, jangan sampai menyentuh luka. Dan sebisa mungkin jangan menggunakan tangan kanan. Mengerti. Dan juga, setelah keluar dari rumah sakit nanti kamu ke tempatku. Aku akan merawatmu. Tidak usah repot-repot Bos Fu, aku pulang saja. Tanganmu terluka parah. Aku juga punya tanggung jawab besar.
Secara ketat ini termasuk kecelakaan kerja. Aku seharusnya merawatmu. Tapi, Tidak ada tapi, sudah diputuskan begitu. Bos Fu, kalau kamu sibuk, tidak perlu merawatku di rumah, ada tante saja. Tidak apa-apa, tanganmu terluka karena pekerjaan. Aku merawatmu adalah hal yang wajar, supaya ini untuk menguatkan tubuh. Minum ini, lukamu akan cepat sembuh. Ini kamu yang masak? Tante yang masak.